Salam sejahtera, pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Sebagai bagian dari kerjasama antara HKBP Distrik DKI Jakarta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tentang sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana, termasuk bencana pandemi COVID-19, New Kairos TV akan menyajikan tayangan khusus pertemuan Praises HKBP Distrik DKI Jakarta dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bersama Frankie Napitupulu, inilah reportase Kairos. Praises HKBP Distrik DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pertemuan bersama tersebut berlangsung di kantor atau markas Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jakarta pada Rabu 2 September 2020. Praises HKBP Distrik DKI Jakarta Pendeta Midian KH Sirait bertemu dan berdiskusi langsung dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo sebagai bentuk pembangunan komunikasi dan kerjasama antara BNPB dengan Gereja HKBP dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia, utamanya dalam bencana pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami akan menyajikan pertemuan dan diskusi serta pernyataan Praises dengan Kepala BNPB dalam tayangan-tayangan berikut ini. Ya, Pak Doni. Pak Pendeta, sama rombongan, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berkunjung ke Satgas di kantor BNPB. Kami sudah memasuki bulan ke-6 sejak Bapak Presiden menetapkan status kekarantinaan kesehatan melalui Kepres tanggal 13 Maret yang lalu. Jadi sudah 5 bulan lebih 2 minggu. Ya. 3 bulan pertama kami ada di sini, tinggal di sini, kerja dari sini, berkantor di sini hampir 24 jam. Kami melayani masyarakat hari-hari pertama. Kebetulan di depan ini jalan besar, jalan utama, Pramuka. Lepas jam 6 itu sudah sepi, yang terdengar hanya suara sirine, suara ambulans. Dan itu sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari. Rumah sakit sebagian penuh. Beberapa orang pasien harus menunggu ada yang sampai 7 jam di dalam mobil ambulans. Untuk kembali ke rumahnya tidak mungkin lagi karena sudah kondisinya kritis. Jadi akhirnya menunggu di sekitar rumah sakit dan bisa masuk ke ruang perawatan setelah ada pasien yang wafat. Itu kondisinya seperti itu, menegangkan sekali. Kemudian semua serba sangat terbatas. Kita belum mengerti tentang COVID itu. Malah kita pertama pakai masker itu ditegur oleh mereka-mereka yang bekerja di lembaga internasional. Karena masker hanya digunakan untuk orang yang sakit. Kemudian suasana yang ada juga masih belum begitu memungkinkan kita karena rumah sakit terbatas, juga dokter masih belum terorganisir ya. Setelah sekian lama udah mulai tertata pelan-pelan. Hanya memang sekarang ini yang kita hadapi kasusnya semakin bertambah karena beberapa masyarakat mungkin merasa vaksinnya sebentar lagi datang gitu. Jadi DKI ini tambah apa ya? Setiap hari bertambah. Tambah ya. DKI rata-rata udah 1.000 kasus per hari. Padahal sudah sempat sejak bulan Juni ya, itu habis Lebaran naik, habis itu Juni turun. Ya, Juli udah mulai turun. Nah, mulai lagi naik itu waktu Lebaran kemarin Juli. Akhir Juli ya. Akhir Juli, kan libur panjang ya.
itu naik lagi. Sekarang udah di atas 1.000 ya Pak ya? Di atas 1.000. Nah. Dan itu 800 saya juga was-was itu. jadi di samping juga memang pemeriksaan PCR-nya banyak ya, tapi ya memang harus diakui 6 bulan ini masyarakat sudah mulai jenuh. Izin agak ke sini, Pak. Di sini, Pak. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah mengantar saya melihat kejadian-kejadian yang ada di bumi persada Indonesia ini sebagai bumi tanah air kita, dan pengetahuan saya menjadi lebih luas bagaimana korban-korban daripada bencana-bencana yang ada di Indonesia. Tentu kami mengharapkan yang pertama, semua warga kita HKBP yang ada di seluruh Indonesia supaya tetap kompak, bersatu, membantu pemerintah dalam rangka menangani COVID-19 ini. Dan hanya kita sendiri yang bisa menghadapi COVID-19 ini, bukan negara lain. Karena itu ketika kita kompak bersama-sama, kita akan memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Tentu background dari semua apa yang terjadi di Republik ini bisa kita lihat tadi dari penjelasan Pak Doni selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terima kasih untuk Pak Doni. Saya akan memberitakan kepada seluruh masyarakat, terutama warga saya yang ada di DKI dan juga Indonesia. Karena kita hampir 4.000 jemaat HKBP yang tersebar, semoga ini didengar oleh masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Shalom. Ya. Sudah ada 25.773.000 orang yang mengalami positif karena adanya virus COVID ini. Dengan jumlah korban hingga saat ini 857.552 orang yang meninggal di seluruh dunia. Artinya apa? Di sini menginformasikan bahwa bencana COVID ini demikian masif dan terjadi di seluruh dunia. Dan dari sini kita juga melihat bahwa tidak ada rekayasa terkait dengan itu. Tidak ada hal-hal yang kemudian dibuat-buat bahwa virus COVID ini mengada-ada dan lain sebagainya. Karena semua masyarakat dunia menderita. Ya. Nah, kita melihat bahwa Indonesia ada di urutan 23 dengan 140.646 orang yang meninggal positif. Nah, kita melihat secara lokal di sini bahwa mereka yang di daerah ini kita lihat bahwa ini merupakan daerah-daerah risiko yang ada di seluruh Indonesia terkait penyebaran COVID saat ini. Ada risiko yang mulai dari daerah yang memang tidak terdampak, yang hijau-hijau, dan juga daerah tidak ada kasus. Selama beberapa waktu kasusnya sudah selesai atau sudah sembuh, gitu ya, sehingga kita hijaukan. Lalu ada daerah yang risiko rendah, risiko sedang, hingga risiko tinggi. Nah, pada daerah-daerah yang risiko rendah dan tidak ada kasus ini tentunya dengan serta-merta maka daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Begitu risikonya semakin tinggi sama PPH, maka di daerah itu tentu saja harus perhatian dan kemudian himbauan dan sosialisasinya demikian gencar. Tentunya masyarakat. Kalau obatnya ditemukan pun belum tentu serta-merta COVID akan berakhir. Jadi COVID akan tetap bersama kita pada kurun waktu yang kita sendiri tidak tahu karena masih penuh misteri, penuh dengan teka-teki. Jadi yang dituntut dari kita sekarang bangsa Indonesia adalah kita disiplin. Tidak ada lagi pilihan lain. Kalau kita disiplin, pakai masker setiap saat, bisa menjaga jarak, dan juga selalu membersihkan tangan kita, maka potensi kita tertular tentunya lebih kecil. Kira-kira apa Pak yang bisa kita bantu pemerintah, terutama dengan kerjasama dengan Bapak Doni sebagai Kepala BNPB? Karena tentu walaupun BNPB ini kan secara nasional, tapi kan karena kita tinggal di DKI Jakarta Raya, di ibu kota, ya mungkin ada satu usulan kira-kira seperti ini. Kalau bisa, saya siap
membantu BNPB bagaimana supaya memutus, terutama wawasan saya semakin bertambah, bukan hanya secara alkitabiah dari Alkitab, buku suci orang Kristen, tapi ya apa yang bisa kita siapkan sebagai manusia yang punya berakal budi, kira-kira begitu tadi. Karena memang kita ini kan tinggal di daerah Khatulistiwa, di mana kekayaan alam yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, dan semua itu sudah saya jalani, Pak. Ketika saya menjadi pendeta di Banda Aceh sampai ke Merauke, jadi saya sudah lihat bagaimana pergumulan bangsa kita. Simatupang tadi, Bu Rita, di kampungnya katanya orang tidak pakai masker karena merasa aman, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa, kami siap kalau bisa membantu Pak Doni, terutama kami yang ada, jemaat kita yang ada di DKI ini. Karena saya lihat tadi semua ini perkembangan ini hal baru bagi saya, Pak. Jadi wawasan saya semakin bertambah bagaimana membantu kita. Sebagai warga negara tentu, ya saya wajib membantu negara kita. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Pendeta, mungkin hal yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan, sehingga Pak Pendeta bisa menyampaikan kepada umat Pak Pendeta. Yang pertama, lindungi kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Mereka yang punya risiko tinggi untuk terpapar COVID, yaitu usia sudah lanjut dan penderita komorbid, yaitu punya penyakit hipertensi, diabetes, jantung, kanker, penyakit paru. Karena mereka kalau terpapar COVID itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal sampai kematian. Sedangkan yang masih muda itu relatif mereka lebih aman, tetapi mereka bisa membahayakan kelompok rentan tadi. Kalau mereka tidak hati-hati berjalan-jalan keluar, mereka kena COVID dan mereka pulang, mereka bisa menulari saudara-saudaranya tanpa disadari. Kalau saudaranya ini punya risiko yang sangat tinggi, maka bisa mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua, vaksin sedang diproses oleh pemerintah. Obat juga sampai sekarang belum ada. Nah, katakanlah vaksin sudah diberikan kepada masyarakat, itu tidak serta-merta sekaligus mendapat vaksin. Sehingga rentang waktu masyarakat yang tidak kebagian vaksin mungkin masih akan panjang. Oleh karenanya, adanya vaksin dan obat belum tentu bisa menghentikan. Jadi kita tidak bisa menghentikan COVID walaupun vaksin ditemukan. Oleh karenanya, solusinya adalah kita harus patuh pada protokol kesehatan. 3M tadi, menjaga jarak, tangan, dan memakai masker. Nah, kemudian juga yang keempat, bagaimana kita mau secara sukarela merubah perilaku kita untuk disiplin. Nah, kalau kita sudah bersedia dengan ikhlas sadar tanpa ada paksaan untuk merubah perilaku, maka setiap hari semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi, sehingga kita bisa memutus rantai COVID. Demikian, Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Doni atas kesediaannya menerima kami. Puji Tuhan, kami berdoa Pak Doni dengan seluruh staf Kerusa yang ada di tempat ini, supaya diberkati Tuhan pekerjaan yang mulia ini, yang besar, tentu untuk pembangunan dari seluruh mentalitas warga kita. Saya juga tadi terkesan dengan Pak Doni, saya juga akan menyatakan supaya mindset orang-orang ini, terutama warga kita, supaya bisa berubah bagaimana menghadapi COVID-19. Dan saya dalam khotbah saya selalu saya bilang, tidak mungkin kita menghentikan COVID ini. Pasti kita akan berjalan dengan COVID-19 ini.
Tapi bagaimana caranya? Yaitu tadi kebersihan, tingkat kesehatan, cuci tangan, jangan kumpul-kumpul. Nah itu sudah kita lakukan Pak. Jadi mudah-mudahan dari 83 gereja kita yang ada di KAI ini, ya nanti akan kita kembalikan seruan dari Pak Doni sebagai Kepala BNPB supaya bisa kita jemaatkan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Jika ada kekurangan kelemahan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah memberikan Iya, penjelasan dan juga sudah berkesempatan untuk hadir di sini. iya, terima kasih Pak. Ini adalah laporan kita Pak selama menangani COVID, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada jemaat kita, termasuk juga bantuan Bapak Presiden, hampir 35.000 paket dengan Menteri Sosial dan juga dari gereja-gereja kita. Kalau kali ini ada daftar penerima bantuan, mungkin bisa menjadi referensi untuk Bapak juga. Terima kasih. 3, 2, 1. Oke, ya. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, makasih banyak. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan merawat masa depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.